Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Saudara kaum muslimin, pembicaraan kita pada kali ini adalah yaitu perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk dia kembali berlari kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari kembali bertobat kepada Allah SWT. Maka yang pertama, perkara yang bisa mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk selalu kembali kepada Allah adalah iman yang jujur kepada Allah SWT. Saudara kaum muslimin, iman yang benar ini akan bisa memotivasi seseorang untuk kembali berlari kepada Allah dengan taubat nasuha. Di antara contoh akan hal itu adalah mereka para penyihir Fir'aun yang sebelum iman masuk ke dalam hati mereka, yaitu iman yang jujur, mereka justru lari kepada Fir'aun. Mereka justru meminta dunia kepada Fir'aun. Bahkan mereka bersumpah demi kemuliaan Fir'aun. Namun setelah iman masuk ke dalam hati mereka, yaitu iman yang jujur, saudara kaum muslim, mereka justru berlari kembali kepada Allah SWT. Mereka bertaubat, mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Dengan taubat nasuha, mereka lari dari kekafiran mereka menuju kepada iman. Mereka lari dari sihir mereka, meminta kepada Allah ampunan dan surganya. Saudara kaum muslimin, Allah menyebutkan hal ini di dalam Al-Quran ketika Fir'aun mengancam mereka akan memotong kaki dan tangan mereka secara bersilang. Apa kata mereka? Faqdima antaqad, ya, tetapkan, yaitu apa yang engkau tetapkan. Innama taqdi hadil hayatad dunya, engkau hanya bisa menetapkan di dunia ini saja. Ya, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan apa yang engkau paksakan kami untuk melakukannya dari sihir. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara kaum muslimin, bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-A'raf, Rabbana afriq alaina sabrau wa tawaffana muslimin, ya Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam kondisi bersabar, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika Fir'aun memotong kaki dan tangan mereka, Allah perlihatkan rumah-rumah mereka di surga sehingga mereka tidak merasakan sakitnya penyiksaan Fir'aun. Saudara kaum muslimin, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa membantu seseorang untuk kembali lari kepada Allah SWT adalah banyak mengingat kematian. Saudara kaum muslimin, apabila seseorang banyak mengingat kematian, hal ini akan mendorongnya untuk kembali lari kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya banyak mengingatkan kita tentang kematian. Dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala di atas muka bumi ini akan fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan. Saudara kaum muslimin, Allah juga dalam surat Al-Jumu'ah mengatakan qul innal mauta alladzi tafirna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Allah mengatakan kepada Rasulnya dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun, wahai Muhammad, engkau itu adalah mayit, wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga pasti akan mati. Saudara kaum muslimin, malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasul kita Muhammad SAW tentang kematian. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, aisma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun ingat engkau pasti bakal mati. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita agar banyak-banyak mengingat mati. Beliau bersabda, aktsiru min dzikri hadhimil lazzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Saudara kaum muslimin, di antara perkara yang bisa mendorong kita untuk kembali bertaubat, lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mengetahui apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertaubat. Saudara kaum muslimin, apabila seorang hamba
mengetahui apa yang disediakan bagi orang-orang yang bertaubat, hal ini akan mendorongnya untuk segera lari kepada Allah SWT. Di antara yang Allah sediakan adalah Allah akan mencintainya, al-mahabbah, Allah akan mencintai orang-orang yang bertaubat. Apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Saudara kaum muslimin, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, ya, dan dia akan berkata kepada Jibril, wahai fulan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, maka Jibril pun memanggil penduduk langit dan mengatakan, Allah mencintai si fulan, maka oleh kalian cintailah dia. Ya, lalu cinta ini pun jatuh kepada diturunkan ke bumi dan diterima oleh para penduduk bumi. Saudara kaum muslimin, dan Allah tidak akan pernah melemparkan hamba yang dicintainya ke dalam neraka selama-lamanya, sebagaimana sabda Nabi, wallahi la yulkillahu habibahu finnar, demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya, yaitu orang yang dicintainya, ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, di antara yang Allah sediakan bagi orang yang bertaubat adalah Allah akan mengganti setiap dosa dan kesalahannya itu dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man tabah wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, kata mereka inilah orang-orang yang diganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah SWT itu mencintai orang-orang yang Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudara kaum muslimin, di antara perkara yang mendorong seseorang untuk lari bertobat kepada Allah, itu dia mengetahui apa yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Saudara kaum muslimin, Allah menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali bertobat kepadanya. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-hambaku, aku ini adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adabi wal adabul alim, dan bahwasanya siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Ya, apa kata Allah dalam surat Al-Maidah? Ya'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, yaitu di dalam surat At-Tahrim, waquduhan nas wal hijarah, takutlah kalian akan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilaz, padanya ada malaikat penjaga yang keras dan kasar. Saudara kaum muslimin, kemudian di antara perkara yang bisa mendorong seseorang untuk kembali bertobat kepada Allah adalah dengan cara dia berdoa. Ya, di antara yaitu dengan cara dia berdoa, itu hendaklah seorang hamba berdoa kepada Allah agar Allah SWT memberikan karunia kepadanya taubat nasuha, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada hamba agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, perkara yang kedua yang kita bicarakan adalah penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah setan. Saudara kaum muslimin, setan ini adalah musuh manusia yang terbesar. Setan ini adalah musuh manusia yang paling nyata. Setan ini menyuruh manusia untuk berbuat keji, berbuat mungkar. Dia mengajak kepada setiap keburukan, menghalangi dari segala kebaikan. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita dari bahayanya. Apa kata Allah? Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia menjadi musuh. Kemudian yang kedua adalah nafsu amarah. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini selalu menyuruh untuk berbuat yaitu keburukan. Kemudian yang ketiga yang menghalangi seseorang dari kembali bertobat kepada Allah adalah dunia. Ya, wa kami muslimin tarakas salah. Betapa banyak manusia dari muslim meninggalkan salat min ajli dunia, karena dunia. Wa kami muslimin kata ar-rahim min ajli dunia. Betapa banyak seorang muslim memutuskan tali silaturahim karena dunia. Ya, tetapi ketahuilah dunia itu menipu. Dunia itu hanya menipu. Saudara kaum muslim, kemudian yang terakhir adalah qarinusu, yaitu teman yang buruk. Saudara kaum muslimin, teman yang buruk ini akan menghalangi Anda dari segala kebaikan.
dia akan menghalangi Anda dari lari bertobat kepada Allah. Maka hendaklah Anda selalu berteman dengan orang yang beriman.